Halo, ketemu lagi dengan saya di pembelajaran seni musik tradisional. Kali ini kita membicarakan tentang fungsi musik, dalam hal ini musik tradisional. Jadi yang pertama itu fungsi musik tradisional. Ada sejumlah fungsi musik tradisional itu. Antara lain sebagai sarana upacara ritual tradisional itu. Yang kedua itu pengiring tarian, itu pasti tarian itu banyak kan mesti ada musiknya. Sebagai sarana komunikasi, seperti kentongan, beduk, sarana komunikasi. Sebagai sarana pengungkapan diri. Dan yang keenam sebagai sarana ekonomi, juga sebagai sarana pendidikan. Jadi melalui musik lebih bisa masuk musikalisasi syair atau musikalisasi puisi, itu biasanya pakai musik. Sarana penelitian dan pengembangan iptek, itu fungsinya, fungsi musik tradisional. Yang selanjutnya sekarang ke fungsi alat musik tradisional. Jadi secara fungsi alat musiknya tradisional itu tergantung dari sudut pandang dari penyajian masing-masing alat musik itu memiliki fungsi yang berbeda. Di penyajiannya itu memiliki fungsi sebagai pengisi suara dalam suatu adegan sendera tari. Yang kedua itu sarana komunikasi, yang ketiga itu sarana pertunjukan dan hiburan yang bersifat sosial maupun komersial. Yang keempat itu sebagai sarana ekspresi diri dan kreasi, itu dari sudut penyajian. Kalau dari sudut pandang sebagai secara khusus fungsi alat musik dalam kelompok gamelan secara khusus ini adalah diantaranya tradisional ya. Satu, sebagai waditra kenong. Jadi pada prinsipnya permainan kenong merupakan aksen-aksen untuk memperkuat tabuh yang berfungsi sebagai penjaga irama atau anggeran militan itu yang pertama. Yang kedua sebagai waditra kendang atau bonang degung kecapi pindung sebagai ancaran wiletan, yaitu alat musik yang dapat dijadikan sebagai pembawa atau pengatur irama yang memberi pengarahan dan menentukan tempo dari sebuah lagu, yang menjaga tempo. Yang selanjutnya yang ketiga itu namanya waditra rebab. Waditra itu alat ya, alat. Waditra rebab, suling, gambang yang berfungsi sebagai melodi lagu atau amar dawa lagu, melodinya.
Yang keempat itu Waditra Slentem Demung Saron Jentreng diperankan sebagai kerangka lagu yang disebut sebutannya itu arkuh lagu atau balungan gending, kerangkanya itu. Yang kelima Waditra Rincik Kecapi Rincik Gambang Suling sebagai adumaris lagu atau waditra wajra yang memberikan ornamen. Ini yang untuk hiasan-hiasannya, jadi untuk pemanisnya. Jadi itu kalau dilihat dari kuantitas alatnya, jadi banyaknya alat itu akan terlihat adanya bentuk ensemble, seperti adanya kelompok, yaitu satu ensemble besar, yaitu sajian gending gamelan Jawa, gamelan Bali. Itu jadi satu karawitan banyak besar. Yang kedua itu ensemble sedang, itu gamelan degung, renteng, tarling, angklung, itu sedang. Yang ketiga itu ensemble kecil, kalempong, gondang, itu ensemble kecil. Dan ensemble mandiri, batu mandiri, itu karinding, calung, dok-dok, itu kecil ensemblenya. Gamelan itu jelas bukan alat yang asing bagi masyarakat Indonesia, karena gamelan merupakan alat musik yang terdiri dari berbagai alat musik perkusi yang terbuat dari perunggu atau besi. Bahkan gamelan ada yang terbuat dari bambu atau kayu yang pada umumnya cara memainkannya dipukul. Gamelan, contoh misalnya gamelan gong gede yang biasanya melibatkan 30-50 orang pemain, memiliki suara yang agung, gong banyak, sehingga sering dipakai untuk memainkan tabuh-tabuh gending klasik yang dinamis dan difungsikan untuk mengiringi kegiatan upacara besar keagamaan di pura-pura atau di istana, termasuk untuk mengiringi tarian upacara seperti tari topeng, tari pendet Bali. Jenis alat musik tradisional lainnya yang berasal dari Indonesia itu berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara, itu kulintang. Alat kulintang ini terbuat dari kayu yang dimainkan oleh 6 orang. Jadi, kulintang ini berasal dari suara tang, adanya rendah, dan ting untuk suara nada yang tinggi, dan tong untuk nada yang sedang. Ditemukan oleh orang Minahasa yang bernama Lintang. Alat kulintang ini difungsikan untuk mengisi berbagai acara seperti pesta pernikahan, peresmian keagamaan, dan acara pertandingan. Itu fungsinya, dan untuk pernikahan juga. Ada lagi dari Nangro Aceh, Darussalam, dari Sumatera. Ini bernama rapai, terbuat bahan dasarnya kayu dan kulit binatang, berbentuk seperti rebana, dan ini memiliki ragam jenisnya, yaitu rapai pase, rapai dabuih, rapai kerimpeng, rapai pulot, rapai anak.
merupakan jenis alat musik perkusi yang berfungsi sebagai pengiring seni tradisional untuk acara-acara tradisional. Oke, demikian pembelajaran tentang fungsi musik tradisional kita kali ini. Seperti biasa, setelah ini ada tugas-tugas yang segera bisa kalian kerjakan dan kumpulkan. Kerjakan sesuai instruksi, jangan telat. Jadi kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan. Demikian, sampai jumpa.